Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang onsite maupun online. Kita ini di sini di mana? Yuk, kita ada Kita lagi di Trenggalek. Di desanya Mbak Abigail. Oh, iya. Lihat sekelilingnya luar biasa. Indonesia ini gemarimpah loh senang. Ini disediakan makanan Makanan besok. makanan besok. Besok dulu. Makanan khas lebaran. Khas lebaran ini. Nah, bulan ini tema kita adalah memiliki kerendahan hati. Kalau orang lain boleh liburan ke mancanegara, kita masuk desa-desa. Purba memberkati orang desa. Tanda kerendahan hati kita, saya percaya ini akan membawa dampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Oke, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, senang bisa bertemu dengan Anda kembali. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam ibadah. Malam pencurahan Roh Kudus akan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei hingga 28 Mei 2023. Setiap pukul 7 sampai 8 malam, Bapak Ibu dapat menghadirinya di gereja. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sesi pertama pukul setengah 7 pagi dan sesi kedua pukul 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Yosua Hadiwijaya dari Semarang. Datang yuk ke gereja anak hari Minggu jam 9.30. Jangan lupa sekolah doa hari Kamis jam 6 sore. Ditunggu ya. God bless you. Shalom teman-teman, buat kalian yang anak muda seperti aku undang kalian untuk ikuti ibadah komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Aku undang kalian juga untuk mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom buat adik-adik dan teman-teman yang mau belajar baik drum juga keyboard, bisa langsung hadir setiap hari Minggu selesai pada siang jam 11 sampai jam 12 siang. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dan juga memberikan persembahan terhadap gereja ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum dan ingin berpartisipasi, bisa mengirimkan melalui rekening yang tertera, yaitu di rekening BCA 6155188018 atas nama Henry atau Yohanes Suwito. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam saudara dikasih nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya menyapa juga di rumah. Shalom saudara yang ada di rumah. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan. Biarlah malam hari ini kita siapkan hati kita untuk boleh memuji, menyembah nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Haleluya.
Kami bersyukur malam hari ini sebab Tuhan masih memberikan kami sukacita, Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami boleh datang mempersembahkan pujian kami kepadamu. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Biarlah Tuhan Engkau melawat kami di tempat ini, bahkan umat-Mu yang ada di rumah. Tuhan Engkau menjamah melawat mereka, mencurahkan Roh-Mu atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami persembahkan tubuh jiwa roh kami, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, karena apa yang kami berikan Tuhan, biarlah boleh menjadi dupa yang harum. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Haleluya Yesus. Biarlah kami semua yang sudah ditebus, yang sudah dimenangkan malam hari ini, mengangkat pujian hormat kami hanya kepada Yesus, Allah yang hidup, sumber kekuatan kami. Haleluya. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termuliakan. Dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari angkat suaramu hanya kepada Yesus. Dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi katakan layak. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Yesus, sembah dan puji namamu. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, Engkau Raja kemenangan kami. Yesus, Engkau besar. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Tiada nama yang lain yang kami sembah, hanya nama Yesus. Nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Kau yang layak terima pujian kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, Yesus. Mari saya undang, perlahan-lahan kita boleh bangkit berdiri bersama. Dan engkau yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Angkat tanganmu hanya untuk Raja di atas segala raja. Kiralah bayarabasi, kiralah bayarabasi, kiralah bayarabasi. Terima kasih Tuhan. Kiralah bayaralah bayasandara bayarabasi. Engkau layak Tuhan. Engkau layak Yesus. Engkau layak Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak kami tinggikan. Yesus Tuhan. Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Glory haleluya. Tidak ada nama lain yang kami tinggikan selain nama Yesus. Tidak ada nama lain yang berkuasa selain nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau begitu besar Tuhan. Engkau begitu besar Tuhan. How great
me how great is our God, and now we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. yang lain yang kami tinggikan. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and now we sing how great
kasih Bapa, Engkau yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan. Sorak-sorak bagi Allah kita, sumber kemenangan kita. Haleluya. Siapa malam hari ini yang percaya bahwa Yesus mencurahkan rohnya? Mari sama-sama naikkan pujian ini. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Saudara, saya mau bersaksi sedikit saja tentang kemenangan hari ini. Tuhan telah berjanji bahwa ketika Tuhan akan memberikan dan mengcover kita semua. Intinya bahwa hari ini ada kemenangan yang dahsyat yang Dia nyatakan, terutama di Tirsa hari ini. Amin. Hari ini ada suatu kejadian, mungkin buat yang lain adalah sesuatu yang biasa. Tetapi bagi kami tim yang ada di sini adalah sesuatu yang luar biasa. Ternyata Tuhan mengcover segala sesuatunya. Ketika Tuhan sudah naik ke surga, Dia berjanji akan menjaga kita dengan Roh Kudus-Nya. Dan ternyata itu benar. Hari ini istri saya kehilangan dompet. Dompet isinya ada handphone, ATM, 3 ATM, dan di situ dana pembangunan saya ada di situ, ada STNK dan lain-lain. Tetapi nggak tahu ya, kenapa hari ini ketika kehilangan nggak ada yang bingung. Semua cuma tenang. Dan terima kasih buat tim Satset juga, semua Bapak Gembala yang sudah support. Tenang semuanya. Ternyata apa yang menjadi hak kita tidak akan pernah hilang. Walaupun handphone itu sudah mau dijual ke counter. Tapi puji Tuhan, dengan gercep teman-teman itu dicari melalui Google Map, dilacak, ternyata terakhir itu ada di Taman Pinang. Nah, di situ sudah tidak bisa dilacak. Akhirnya Mas Ilham juga langsung kita ke sana melihat CCTV di sana, ternyata ada foto videonya orangnya. Akhirnya kita cari, ternyata ketemu. Dan ternyata orangnya itu juga bingung, mau dibawa, mau dicuri atau apa, bingung. Akhirnya dompet dan segala isinya, handphone juga yang sudah dilepas SIM card-nya itu diletakkan di pinggir got ini loh. Sebelum Tirsa ke sana terus, itu kalau mau ke Taman Pinang kan ada jalan, ditaruh di pinggir. Ketika kita cari orangnya ketemu, kita giring ke sana, ternyata masih ada handphone, bahkan dompet dan segala isinya ada, ketemu dan lengkap. Puji Tuhan. Itu artinya bahwa kemenangan Tuhan itu luar biasa. Semua yang ada pada kita di cover Tuhan, termasuk keselamatan kita sudah di cover sama Tuhan. Jadi jangan sia-siakan. Mari kita pujikan. Ku menang karena kita sudah menang secara total.
orang. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Nah. Haleluya. Yes, amin. Silakan duduk dan kita akan memberikan persembahan. Namun persembahan sebelum dijalankan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini juga kami rindu Tuhan, untuk kami boleh memberikan persembahan dengan penuh sukacita Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi gereja kami dan terutama untuk memperluas kerajaan dan semua kebutuhan di gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan yang terbaik. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Haleluya. Yes. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Katakan Roh yang kudus. Jamahlah jiwa. Mari Tuhan Kau menjamah setiap pribadi lepas pribadi malam hari ini. Mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Bawa hati kami Tuhan lebih lagi merasakan hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhiku Roh Kudus. Yes, haleluya. Dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang
angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, ke hadapan surga yang mulia. Kami perlu Engkau malam hari ini Tuhan. Kuasa-Mu mengubah hidup, ku rinduin kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh datang merayakan peristiwa yang sebagai peristiwa puncak di mana Tuhan sudah menyelesaikan misinya di dunia. Dan Tuhan Yesus, Engkau sudah kembali ke surga. Kami bersyukur kepadamu, kami boleh merayakannya, kami boleh mengingat peristiwa yang sudah pernah ada ini Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, biarlah Tuhan firman-Mu yang hamba beritakan boleh menjadi remah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Malam hari ini kita boleh merayakan satu peristiwa di mana puncak dari apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di dunia ini, yaitu dia kembali ke surga. Setelah dia menyelesaikan misinya, dia kembali ke surga. Kita baca di Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Dalam Injil hanya Injil Lukas dan Injil Markus dan Injil Kisah Para Rasul yang mencatat peristiwa kenaikan Yesus. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Peristiwa ada 4 peristiwa. Saya boleh mengatakan 4K, bukan 4G, saudara, tetapi 4K. Yang pertama adalah peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat. Kemudian yang kedua, kematian Yesus di atas kayu salib. Kemudian yang ketiga, kebangkitan Yesus. Setelah dia bangkit, dia menampakkan dirinya, dia menampakkan diri kepada wanita, kepada muridnya di dekat makam, kemudian kepada murid-muridnya, kepada 500 orang lainnya. 40 hari kebangkitannya mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Jadi pada waktu murid-muridnya, pada waktu pengikut Kristus setelah mereka mengalami down, mereka mengalami titik rendah, mereka merasa raja mereka, junjungan mereka mati. Tapi setelah dia bangkit, dia menjumpai murid-muridnya. Dia menjumpai selama 40 hari, menjumpai murid-muridnya, menjumpai pengikutnya, dan mengajarkan tentang kerajaan Allah. Menguatkan kembali murid-muridnya. Kemudian K yang keempat adalah kenaikan Yesus ke surga. Kenapa saudara? Pertanyaan malam hari ini, kenapa Yesus harus naik ke surga, saudara? Kenapa kok setelah dia bangkit, dia enggak tetap tinggal di dunia?
Kenapa Yesus harus naik ke surga? Yang pertama, Yesus berasal dari surga, maka ia harus kembali ke surga. Yohanes pasal 8 ayat 23. Coba kita buka Yohanes pasal 8 ayat yang ke-23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku, kata Tuhan, dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi Yesus berasal dari surga. Jadi bukan produk dunia ini, saudara. Memang dia secara lahir melalui kandungan Maria, saudara. Dia melalui kandungan Maria, dilahirkan tetapi bukan dari benih manusia, tetapi dari roh Allah. Benih yang ditiupkan oleh roh Allah. Ya. Di kitab lain dikatakan ruhullah, saudara. Dari ruhullah. Ya, ruhullah. Jadi dari roh Allah, saudara. Yang ditaruh di dalam benih, di dalam kandungan Maria. Jadi saudara, kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena dia memang berasal dari surga, saudara. Ada banyak orang katakan, oh saya sudah melihat surga. Apakah dia sudah betul-betul ke surga? Itu cuma mimpi. Manusia bisa bermimpi, dia bisa mendapatkan penglihatan tentang surga. Kemudian dia menceritakan banyak hamba-hamba Tuhan di surga, banyak pendeta-pendeta di surga. Oh banyak di surga seperti ini, di surga ya itu memang bisa, tapi itu bukan terjadi yang sesungguhnya. Tetapi itu cuma mimpi, saudara. Tetapi Yesus memang dia asalnya dari surga. Setelah dia menyelesaikan misinya 4K, dia menyelesaikan harus mati. Dia lahir dulu. Karena kalau nggak lahir, dia nggak bisa diterima di dunia ini. Dia dilahir sebagai manusia. Kemudian dia mati, dia bangkit, kemudian dia naik ke surga. Jadi peristiwa inilah saudara, maka dia harus kembali ke surga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kembali ke slide. Karena telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Jadi setelah dia kembali, setelah dia menyelesaikan tugas-tugasnya di bumi selama 3,5 tahun, saudara. Maka dia kembali karena dia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Yohanes 4 ayat 34. Dikatakan, lalu Yesus berkata kepada kami, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku ke dunia ini, yaitu untuk menyelesaikan tugas yang Dia berikan kepadaku. Jadi Tuhan punya tugas, punya misi menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia, menyelamatkan setiap kita dari dosa, dari maut, dari neraka yang kekal, tetapi diselamatkan kita. Untuk itu dia menyelesaikan tugasnya. Dia menyelesaikan tugasnya memikul kayu salib, dia menyelesaikan tugasnya sampai dia harus kembali ke surga. Jadi karena telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Jadi inilah saudara tujuan, inilah kenapa Yesus harus naik ke surga. Saudara. Jadi dia menyelesaikan pekerjaannya dengan selesai, it's finished. Ya. Demikian juga pada waktu kita nanti, kalau tugas kita di dunia ini sudah selesai, maka kita juga harus kembali ke surga. Yang percaya katakan amin. Ya. Ada orang di sini mungkin tidak hadir ya. Ada seorang ibu yang katakan, saya harus berjuang karena saya masih punya tugas. Ya, ibu yang mungkin mendengarkan melalui streaming malam hari ini. Tugas ibu belum selesai. Ya, nanti kalau sudah selesai, ya kembali ke surga. Siapa yang sudah selesai tugasnya?
Halo? Oh, masih belum mau selesai ya? Yang di bawah juga, halo? Atau yang live streaming malam hari ini? Coba, saya mau tanya. Yang punya tugas di dunia ini siapa sih? Saya dan saudara semua punya tugas. Nah, saya mau tanya, tugas kita, wis mari durung. Atau mau sudah selesai? Ya, jadi nanti saudara, kalau tugas kita sudah selesai, maka kita akan kembali ke surga. Seperti yang Yesus kerjakan. Amin saudara. Nah, jadi kemudian yang berikutnya, tujuan Yesus naik ke surga itu apa saudara? Tujuan Yesus naik ke surga. Yang pertama, dia menyediakan rumah bagi anak-anaknya, bagi saya dan saudara. Yang percaya, saudara punya rumah di surga, angkat tanganmu. Amin, semuanya. Mau? Lo mau? Kok ragu-ragu toh? Mau? Itu loh rumahnya ini loh. Ini rumahnya Pak Yusak. Ini rumahnya Pak Susilo. Oh, belum lunas. Ya, coba kita baca Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, saudara garis bawahi tujuan Yesus kembali ke surga. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, coba yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang percaya katakan amin. Inilah kelebihan kita. Selama kita mengikat Yesus, selama kita percaya akan kita punya iman, Yesus yang telah menyelamatkan kita, Yesus yang telah menebus kita, maka dia dikatakan dia telah pergi ke surga. Memang rumahnya di surga. Menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Siapa yang nggak punya rumah di dunia ini, masih kontrak? Saya doakan tahun ini semuanya yang kontrak punya rumah. Amin. Bukan rumah di surga loh. Amin. Nanti rumah di surga nanti, saudara. Tergantung tabungan kita, tergantung celengan kita. Kita mau rumahnya tipe 21 atau tipe 100 di surga. Yang mau tipe 100? Jadi saudara, inilah tujuan Yesus naik ke surga. Jadi tujuannya dia kembali ke surga itu bukan cuma duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kemudian dia ongkang-ongkang kaki, tapi dia bersyafaat, dia berdoa buat kita. Dia berdoa buat orang-orang yang belum diselamatkan. Dan itu menjadi tujuan saya dan saudara. Tugas saya dan saudara. Menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Dan apabila aku, Tuhan telah pergi ke situ, menyediakan tempat bagimu. Jadi yang pertama dia menyediakan rumah bagi anak-anaknya. Next. Yang kedua, tujuannya adalah agar Roh Kudus dicurahkan turun atas kita. Yohanes 16 ayat 7b. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mengutus siapa? Roh Kudus, Roh Allah. Jadi pada waktu Yesus kembali ke surga, maka otomatis Yesus mengatakan, aku akan menyediakan penolong, seorang penolong bagimu. Pribadi yang menolong engkau siang dan malam. Bayangkan kalau Tuhan Yesus masih ada di surga, masih ada di dunia ini, saudara. Dia mungkin hari ini ada di Amerika.
Dan saudara nggak bisa ketemu, nggak bisa berjumpa. Kalau mungkin misalkan dia ada di Israel, saudara. Mungkin berbondong-bondong orang akan ke sana. Tetapi kita nggak perlu ke sana, saudara. Sekalipun kita punya kerinduan untuk ke umroh ke sana, saudara. Siapa yang rindu? Kemarin beberapa minggu yang lalu Pak Hendri juga kita berbicara, ayo nabung, kita mau ke Israel. Siapa yang mau sama-sama? Loh, gak ada yang punya iman lah. Ayo, yang mau sama-sama. Amin. Kita mau sama-sama GAB Mahanaim 2020 berapa Pak Hendri? Loh, yang punya 2025. Satu bulan nabung berapa? 1 juta ya? Wih, 2 juta. Lah kalau sama anak-anaknya piro Pak? Gak ikut. Tapi kita punya Roh Kudus. Ya. Yang akan disediakan bagi kita, dicurahkan bagi kita, menolong kita, menuntun kita. Siang dan malam. Saya tadi merinding loh dengar kesaksiannya Pak Anton tadi mengenai dompet yang diambil orang. Saya memang sudah beberapa kali, saya nggak tahu dompetnya ditaruh mana Bu Rima. Nah, ayo kan, saya sudah ngomong bolak-balik, ya kan? Saya kalau makan di Tirsa, saya lihat handphone geletaan, dompet geletaan, tas geletaan. Ya, memang ada CCTV, tapi kalau sudah ada CCTV, saudara, memang ini ternyata ada, saya sering dengar di radio SS kan, ada spesialis pencuri di depot-depot dari rumah makan, ya. Jadi, saudara, kembali lagi, saudara. Kalau kita melihat, saudara, bahwa Roh Kudus dicurahkan atas kita, saudara. Roh Kudus itu diberikan kepada kita, maka Dia akan menolong kita. Hari-hari ini, kemarin ada teman WA, perusahaan besar, kolaps. Dan banyak hari-hari ini mengalami kesukaran. Tapi kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita berjalan bersama Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang akan menolong kita. Dia yang akan menyediakan pertolongan. Dia akan menyediakan kekuatan kepada kita. Makanya ayo hadir selama 10 hari kita akan mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Yang sudah dipenuhi Roh Kudus dicas kembali. Supaya apa? Kita dikuatkan kembali. Kita punya iman ini diperkokoh kembali. Next. Mengapa Yesus tidak tetap tinggal di bumi? Dia telah memberitahu murid-muridnya bahwa Roh Kudus tidak akan memulai pekerjaannya. Dan jika dia enggak pergi, kehadirannya tidak lagi kelihatan. Tetapi dia tetap menyertai secara nyata. Matius 28 ayat 19. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, kesudahan zaman. Penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita. Bukan cuma pada waktu kita di dalam iman kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dipimpin Roh Kudus. Bagaimana kita yang nggak bisa apa-apa, kita dijadikan mampu. Saya ngalami, saudara. Bagaimana saya ini bukan background pajak, saudara. Saya nggak mengerti perpajakan, saudara. Tetapi setelah pada waktu satu saat, beberapa tahun yang lalu, saya mengalami satu peristiwa, yaitu Tuhan izinkan, karena memang itu pada waktu saya dulu join perusahaan dengan teman, yang ngurusin pajak dia. Ngurusin laporan-laporan pajak penjualan pembelian dia. Jadi saya enggak pernah ngurusin karena saya memang bukan bagian saya di situ. Nah, tapi setelah kita enggak join lagi, muncullah panggilan pajak, saudara. Jadi saya harus laporan 10 tahun mundur, saudara. Bayangkan saya harus bongkar-bongkar sampai jam 2, jam 3 pagi. Saya enggak ngerti apa-apa, saudara. Saya coba tanya sini, tanya situ.
Tapi karena waktunya mepet dan orang juga enggak mau karena harus cari tahu konsultan pajak bagaimana. Saya belajar sendiri, saudara. Saya setiap malam saya berdoa, saya tumpangi tangan tumpuan dus-dus itu, saudara. Laporan-laporan pajak selama 10 tahun itu bisa, kalau bisa berapa ratus kilo itu kertasnya kalau ditimbang. Tak tumpangi tangan, saya minta Tuhan Roh Kudus beri saya hikmat sampai saya ngerti. Saya belajar, saya pelajarin laporan-laporannya seperti apa. Puji Tuhan, sampai dengan hari ini saya bisa ngerti pajak. Ya, saya bisa laporan online, saya bisa laporan begini, saya bikin laporan itu. Semua saya kerjakan sendiri. Ya, semuanya karena Roh Kudus yang menolong kita. Amin, saudara. Kalau hari ini, saudara, Dia tetap menyertai kita sampai ke kesudahan zaman. Kita diberikan keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Jadi Roh Kudus itu, penyertaan Roh Kudus itu bukan untuk gagah-gagahan kita, bukan untuk kita salah gunakan, saudara. Tetapi Roh Allah itu yang menyertai kita itu, pada waktu Dia menyertai kita, maka kita diberikan keberanian untuk jadi saksi Kristus. Bagaimana kita tidak malu di hadapan orang, kita bisa menceritakan bagaimana Yesus sudah menyelamatkan saya. Bagaimana Yesus sudah menebus saya. Bagaimana kalau saudara ditanya, Tuhanmu kok beranak sih? Kalau saudara ditanya, kenapa sih kok kamu merayakan kenaikan ke surga? Saudara jawab apa, saudara? Saudara minta hikmat dari Roh Kudus. Amin. Pada waktu saudara diingatkan, Roh Kudus akan mengingatkan saudara bagaimana firman yang telah kita terima, maka Roh Kudus akan munculkan seperti ada terang di pikiran kita. Dimunculkan. Saya pada waktu saya dulu bukan berdebat sih. Saya bertemu dengan saksi Yehova, saudara. Saya sudah kerasa dan begitu dia mulai menceritakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Dia itu hanya nabi dan nanti akan begini, akan begitu. Saya diberikan hikmat dan saya bisa menjawab. Saudara. Meskipun waktu itu saya masih baru bertobat, saudara. Tapi saya Roh Kudus yang menuntun saya. Demikian juga dengan saudara malam hari ini. Pada waktu saudara dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan membuat kita mengerti apa yang akan kita ngomongkan, mengerti apa yang akan kita sampaikan. Sehingga ucapan kita ini ada kuasa. Bayangkan Petrus yang dulunya katakan, aku mau, kalau kamu ditangkap, aku mau maju duluan. Yesus ngomong apa? Sebelum ayam berkokok 3 kali. Ya, apa? Kamu sudah menyangkal aku. Benar toh? Lari sifat kuping. Kamu pengikut Yesus ya. Ini loh yang kamu ya. Yang biasa bersama-sama dengan Yesus. Aku gak kenal kau, gak kenal. Sopo, gak kenal. Tapi pada waktu dia dipenuhi Roh Kudus, sekali bertobat, 3.000 orang bertobat. 3.000 jiwa diselamatkan. Bayangkan saudara, dia punya keberanian. Bahkan sampai dia harus mati disalib terbalik. Karena dia gak mau disalib seperti Yesus. Dia katakan, aku tidak layak. Makanya dia memilih disalib terbalik, saudara. Murid-murid Yesus, saudara kalau pelajari, saudara bisa buka di Google, search di Google. Peristiwa martir-martir, peristiwa rasul-rasul, murid-murid Yesus. Mereka semuanya ada yang dibakar, ada yang dipotong-potong. Tapi mereka dengan berani, karena apa? Mereka sudah dipenuhi Roh Kudus. Mereka sudah berani menjadi saksi Kristus. Ada banyak orang malu-malu. Tapi pada waktu kita, meskipun kita di sini, meskipun kita nggak lihat saudara. Ini loh, Yohanes 20:29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ayo saudara.
Kalau hari ini, next. Nah, inilah peristiwa yang kita nantikan. Ya. Setelah kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus, saudara. Sudah siapkah, saudara? Berapa banyak kita merayakan Natal, kita merayakan Paskah, kita merayakan kenaikan Yesus bertahun-tahun. Tapi apakah kita sudah punya iman yang dewasa? Apakah kerohanian kita bisa bertumbuh terus? Hidup kita ini, sudah siapkah kita? Saat sangkakala Allah berbunyi. Ini peristiwa yang terakhir yang belum digenapi, saudara. 4K semua sudah digenapi. Semua dicatat di perjanjian lama. Mulai kelahiran, kematian, kebangkitan. Semua dicatat di dalam Alkitab. Dan semua sudah digenapi sampai peristiwa kenaikan Yesus kembali ke surga. Semua sudah digenapi. Tetapi ada satu peristiwa. Yang mana peristiwa di mana Yesus akan datang sebagai Raja. Peristiwa di mana ada rapture. Sudah siapkah kita, saudara? Tadi saya katakan tadi seperti itu. Kalau saudara punya tugas di bumi ini sudah selesai. Saudara akan disiapkan untuk kembali ke surga. Tapi karena saudara belum siap, saudara, makanya tidak ada yang angkat tangan. Ya, jadi ayo siapkan. Ayo kita punya tugas untuk menjadi murid-murid Kristus yang diurapi seperti yang pernah terjadi di dalam Alkitab. Mungkin ini yang perlu kita renungkan malam hari ini, saudara. Ayo saya mengundang pemusik, pemuji, biarlah peristiwa next. Nah ini loh, saudara. Ini coba renungkan, saudara. Ready or not, Jesus is coming. Berapa siap kita? Gereja ini bertugas mempersiapkan Bapak Ibu. Bapak Ibu Gembala punya tugas mempersiapkan kita menjadi mempelai Kristus. Tunangan-tunangannya Kristus. Apakah kita sudah siap, saudara? Ataukah kita masih terbuai dengan dunia ini? Tanda-tanda zaman itu sudah begitu nyata, saudara. Tapi malam ini, ayo kita mau melakukan tugas kita, yuk bersama Roh Kudus. Ayo bagi Bapak Ibu saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus, hadir. Saya mengundang 10 hari hadir di gereja. Kita benar-benar meminta, karena barang siapa meminta, dia akan menerima. Barang siapa mencari, dia akan mendapatkan. Barang siapa mengetuk pintu, pintu itu akan dibukakan. Pada waktu kita minta Roh Kudus, Roh Allah itu akan dicurahkan. Yesus bisa kuat selama 3,5 tahun di bumi ini karena ada Roh Kudus. Tanpa Roh Allah, dia manusia daging. Makanya dia sempat mengatakan, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau malam hari ini mungkin ada di antara saudara yang merasa engkau gak kuat dengan imanmu. Minta Roh Kudus, maka Roh Allah itu, Roh Allah itu akan menguatkan kita. Sehingga kita boleh semakin kuat di dalam mengikut Kristus. Kita naikkan satu pujian ya. Yesus Kristus Tuhan. Pandang kemuliaan-Mu. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam
besar maha dalam pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, dalam pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku, dan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Yang mulia dan luhur, berkorban bagiku. Dalam
Dalam malam hari ini rohnya dicurahkan. Raja segala raja, Engkau yang sudah duduk di atas takhta-Mu Tuhan, kami muliakan, kami sembah. Malam hari ini kami meminta Roh-Mu Tuhan. Kami meminta Roh-Mu ya Tuhan. Roh-Mu yang membawa kami untuk kami boleh menjadi berani memberitakan Injil. Roh-Mu yang memberanikan kami untuk kami boleh mengaku Yesus Tuhan. Roh-Mu yang membuat kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap janji-janji firman-Mu semuanya pasti digenapi. Pada saat kami punya iman, maka kami punya tempat di surga. Pada saat kami punya iman, maka kami boleh peroleh keselamatan. Kami dan seluruh keluarga kami diselamatkan. Dan malam hari ini Tuhan, kami menaruh iman Tuhan. Kami membayangkan orang-orang yang belum diselamatkan, kami akan selamatkan mereka. Itulah tugas kami Tuhan. Dan malam hari ini bersama-sama kami angkat kedua tangan kami Tuhan. Mari yang sudah berbahasa roh, mari berbahasa roh.
Bapak, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami berdoa malam hari ini Roh-Mu memenuhi kami, Roh-Mu mengurapi kami, api untuk surga membakar kami. Pulanglah dan terimalah segala berkat daripada Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini, bahkan sampai mana Tuhan datang kedua kalinya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin.